Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Baik jemaat Tuhan yang beribadah secara online, kita mau sama-sama merasakan hadirat Tuhan bekerja di tempat ini dan di rumah kita masing-masing. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, membawa korban pujian kita di hadapannya. Haleluya Yesus. Menyenangkan hatimu Yesus. Keinginan
Mari jemaat Tuhan pujikan Yesus. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Katakan Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk kami serukan Yesus, Yesus Tuhan, yang keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk kami sembah Dia. keinginan kami menyembah-Mu, keinginan kami menyembah-Mu. Kebaikan Yesus, Kau disembah. Yesus, Kau disembah. Yesus Tuhan, ajaib-ajaib, haleluya. Hosana bagimu Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah. Syukur, syukur, syukur. Kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Sembah Dia. Naikkan ucapan syukur. Karena Dia adalah setia, Tuhan yang baik. Haleluya. Kami menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Oramatakara sekenakara. Ramatakara seketakara. Surga menyentuh tempat ini. Surga terbuka. Open heaven.
hidupkan, kami tinggikan. Haleluya. Beri sorak-sorai yang melihat Tuhan kita. Haleluya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera Tuhan ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Pagi hari ini kami terima shalom-Mu Tuhan. Kami terima damai sejahtera-Mu yang mantap. Kami percaya hidup kami tidak gelisah, hidup kami tidak gentar. Apa yang akan kami hadapi semua bersama dengan Tuhan, kami akan menjadi lebih daripada pemenang. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami beribadah, kami mau sembahyang, kami mau berdoa. Biarlah dari awal sampai akhir ibadah ini selesai, semua dalam kasih karunia Tuhan. Kami terima yang terbaik dan yang ajaib dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba membuka ibadah ini dengan mengucap syukur. Semua yang siap terima berkat Tuhan, sepakat kita berkata, amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan lebih lagi. Haleluya. Maaf. Pagi hari ini kita mau doa untuk anak-anak sekalian. Silahkan maju anak-anak Perasim. Ya, kita mau berdoa untuk mereka sekalian. Ya. Ini generasi Yoel, generasi penuntas, generasi akhir zaman, gereja Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita, Bapak Ibu Saudara, kita lepaskan berkat untuk anak-anak kita yang mereka akan ibadah juga pagi hari ini di lantai atas. Haleluya, kita bersatu di dalam doa. Anak-anak, adik-adik, kita ambil posisi berdoa. Amin. Oke, 1, 2, 3 kita berdoa. Bapak, kami juga bawa anak-anak kami untuk datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kami percaya mereka adalah generasi yang Tuhan pakai untuk memberkati bangsa Indonesia, memberkati bangsa-bangsa. Tuhan, kami bawa hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan, menghormati orang tua mereka, mengasihi sesama mereka. Sehingga berkat Tuhan turun atas anak-anak kami. Diberkatilah ibadah mereka, diberkatilah hamba-hambamu yang melayani mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita berkata apa? Amin. Amin. Ya, selamat ibadah anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarmu hari ini? Damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Baik untuk jemaat yang beribadah di rumah. Selamat datang kepada Bapak Evangelis Yani. Tuhan Yesus memberkati untuk sebentar melayani kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau bersorak-sorai sebab kebaikan Tuhan dahsyat dan ajaib bagi kita. Haleluya. Kita mau besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada terhilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Besarkan nama Tuhan,
Amin. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, tidak ada masalah yang terlalu sulit di hadapan Tuhan. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan dengan hati bersyukur. Haleluya. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembahnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang tinggikannya. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Haleluya, kami percaya Tuhan. Engkau dahsyat Yesus. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah baginya, nyanyikan nyanyian. Bersuka cita dan tinggikan namanya. Tinggikannya. Saat hati bersyukur, haleluya, dan jiwaku bersuka, hadirat Tuhan nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bergembira, hadirat Allah nyata dalam pujian. Haleluya. Terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Sorakan haleluya. 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 Kami menikmati kemenangan demi kemenangan. Amin. Saat hati kami bersyukur Tuhan, disitulah jiwa kami bersorak-sorai. Kami mau lebih dalam lagi mendengar suara-Mu Tuhan, menyambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati seorang hamba yang mau dibentuk dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Ajari kami Tuhan terus mengerti hati-Mu, mengerti detak jantung-Mu Tuhan. Tuhan ku berikan semuanya
Biar kau dapati kami berikan semuanya Tuhan. Rohku relakan Baik tubuh, jiwa, dan roh kami ya Bapa. Biar kau dapati kami menyenangkan hatimu selalu Tuhan. Dan kami mau menjawab panggilan-Mu dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku, seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti dan saya serahkan kepada hambanya Evangelis Yani, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku, seirama dengan hatimu. Seirama dengan hatimu. Seirama dengan hatimu. Ya Tuhan, Allah yang besar, Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Tuhan kami hampiri hadirat-Mu dan ingin mendengarkan sebahagian pesan yang Kau ingin sampaikan bagi setiap kami yang hari ini hadir. Tuhan, buat setiap kami bersiap untuk menerima berkat rohani yang terbaik yang Kau berikan di pagi ini Tuhan. Tuhan, mari Engkau bicara, mari Engkau bukakan, singkapkan dengan sangat jelas, terang benderang buat setiap kami yang hari ini hadir, dan kami bawa pulang berkat Tuhan setelah ibadah ini selesai. Terpujilah Engkau Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhir ibadah, nama Tuhan yang dimuliakan dan Engkau bebas bicara. Roh Kudus Tuhan, mari Engkau bantu kami menerjemahkan pesan-Mu lebih dalam lagi. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, para Verazer, para penerobos ajaib, saya ada kembali di tengah-tengah jemaat di tempat ini setelah lama kita melakukan banyak hal di luar. Puji Tuhan, dan saya ingin hari ini kita sekalian berfellowship, menyapa teman-teman. Halo, apa kabar? Ya, puji Tuhan ya. Baik, saya mendapatkan pesan untuk menyampaikan firman Tuhan tentang membangun hubungan dengan Tuhan. Sejujurnya, membangun hubungan itu kebutuhan siapa? Kebutuhan kita atau kebutuhan Tuhan? Kita. Kita yang perlu membangun hubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan yang maha besar dan maha mulia menawarkan sebuah hubungan. Seringkali kita menyepelekan tawaran Tuhan dan kita anggap next time better lah, kata orang Singapura. Next time better lah. Tapi saya ingin beritahukan kepada jemaat di tempat ini, Allah ingin sekali loh. Ingin sekali every time, setiap second, setiap waktu ngomong dengan kita sekalian. Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia, Allah yang maha kudus, menawarkan sebuah privilege buat teman-teman sekalian, jemaat di tempat ini. Gua mau ngomong loh, ngomong ke saya, kata Tuhan. Tapi seringkali kita abaikan setiap kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan. Saking gak sabaranan Tuhan terhadap kita, setelah dia ngomong gak digubris, kejadian demi kejadian. Ngomong pelan, gak ngerti. Ngomong lembut, gak perhatian. Tak coba dengan kejadian.
Ngomong nggak dia? Ternyata pas ada kejadian, sakit, masalah, baru ngomong. Allah itu nggak seperti perlu kejadian, perlu masalah untuk saudara sekalian ngomong. Allah memberikan sebuah privilege, sebuah kesempatan. Saya ingin gambarkan begini. Di perjanjian lama, untuk jemaat ngomong ke Tuhan nggak bisa. Bangsa Israel perlu imam untuk bicara kepada Tuhan. Bangsa Israel perlu raja untuk ngomong ke Tuhan. Bangsa Israel perlu nabi yang mewakili umat kepada Tuhan dan Tuhan bicara kepada umat melalui nabi. Bangsa Israel perlu gituan. Di perjanjian lama berkali-kali Tuhan bicara dengan perantaraan nabi, bahkan banyak nabi-nabinya dibunuh. Bapak, Ibu sekalian dikasihi Tuhan, perjanjian lama Tuhan bicara langsung kepada nabi dan disampaikan kepada jemaat. Satu masa Tuhan bicara kepada Musa. Tuhan ingin bicara kepada umatnya. Dan dia mau ngomong langsung kepada umat, tapi umatnya menolak. Kamu aja yang naik. Ketemu Tuhan di sana, di Gunung Sinai. Tuhan menyampaikan pesan, menyampaikan perintahnya, 10 perintah Tuhan, dan akhirnya disampaikan kepada umat, tapi umat pada gilirannya tidak menggubris. Tuhan bicara. Apakah sepanjang perjanjian lama terus Tuhan bicara? Ada masa Tuhan tidak bicara. Kalau Bapak Ibu buka Alkitab yang sedang dipegang, ada jeda antara kitab Maliaki dengan kitab Kejadian di Perjanjian Baru, yaitu kitab Matius. Jarak waktunya bertahun-tahun, bahkan berabad-abad. Tuhan tidak bicara kepada bangsa Israel. Saudaraku sekalian, untuk bicara kepada Tuhan, menghadapkan pergumulan umat, perlu korban domba yang disembelih, darah domba yang ditaruh dalam mesbah sembahyang mereka. Perlu waktu yang namanya Yom Kippur untuk membersihkan semua kesalahan umat. Perlu tradisi-tradisi yang membuat bangsa ini harus bertemu dengan Tuhan. Kalau dihitung secara rupiah, besar banget itu jumlah uang yang dibutuhkan untuk umat bicara kepada Tuhan, Tuhan bicara kepada umat. Hari ini baik yang online maupun yang sedang onsite, Allah itu mau bicara. Tapi kita keras hati. Kita merasa sangat sibuk untuk dengar Tuhan bicara. Di perjanjian baru, segala aturan-aturan yang diatur dalam perjanjian lama, di perjanjian baru telah diringkas oleh Yesus Kristus. Dia katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap budimu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama. Bapak Ibu sekalian, dari kedua hukum ini, Tuhan katakan semua kitab para nabi terangkum dalam 2 hukum ini. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia. Dasar dalam kita membangun hubungan dengan Tuhan adalah firman Tuhan yang terkatup dalam hukum kasih. Jadi dasarnya apa? Yesus. Dasarnya apa? Yesus yang tidak berdosa menjadi korban sembelihan domba yang buat kita bisa ngomong kepada Tuhan. Di perjanjian lama hanya imam agung yang boleh masuk ruang maha kudus untuk bicara ke Tuhan. Dan Tuhan bicara kepada imam agung akan ngomong kepada jemaat, kepada umat Israel tentang apa yang Tuhan mau. Tetapi di perjanjian baru, Yesus naik ke atas kayu salib, maka terbelahlah pemisah antara ruang maha kudus dengan ruang kudus Tuhan. Dan tabur yang
Pemisah antara Tuhan dengan umatnya, perjanjian lama itu dipisahkan dan dibukakan. Tabir, tebelah menjadi dua. Artinya umat Tuhan dalam perjanjian baru bicaranya tidak lagi menjadi perantaraan imam. Artinya perjanjian baru, gereja yang saat ini kita sedang diami, kita adalah gereja perjanjian baru. Hidup dalam perjanjian baru bersama Yesus. Yesus yang telah tebus dosa kita di atas kayu salib, tabir telah terbelah dan kita bisa bicara langsung face to face dengan Tuhan. Tapi anehnya kita sibuk dengan urusan kita. Ya, kalau dalam bahasa kalian, lu siapa? Tuhan yang maha besar mau bicara, engkau sibuk. Nah hari ini mari kita tobat secara massal kalau menjadi sebab kita tidak memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarkanlah hari ini jemaat Tuhan di tempat ini tahu sadar dari mana kita diambil. Mari kita mulai. Kencangkan ikat pinggang Anda, kita akan kencang lari. Ya, Matius 22 ayat 37 katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini dasar untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, disebutkan di sini dalam Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Yang ketiga, Mazmur 33 ayat keempat, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan, termasuk nunggu kapan kamu ngomong. Dia kerjakan dengan kesetia. Contohnya ini saya gambarkan. Ini Pak, misalkan nih Pak Pendeta, Pak Gembala adalah misalkan nih Tuhan. Di sampingnya ada teman saya ini. Beliau mau ngomong kapan? Dia tunggu dengan sabar. Kapan ngomongnya? Tapi nggak ngomong-ngomong. Segala sesuatu dikerjakan Tuhan dengan kesetiaan, termasuk nunggu kapan engkau ngomong. Oke, kencangkan lagi ikat pinggang kita. Kita akan bergerak maju. Bapak Ibu sekalian, saya ingin tanyakan. Waktu Tuhan ngomong kepada Abraham waktu itu, ya di Ur Kasdim. Tuhan ngomong kepada Abraham pakai bahasa apa? Bahasanya apa? Dari klaim dari negeri seberang, dari sepupu kita kan, oh Tuhan ngomong pakai bahasa Arab. Wah, di situ nggak ada bahasa Arab. Zaman Abraham tidak kenal namanya bahasa Arab. Oh Tuhan ngomong bahasa Ibrani belum lahir. Oh ya, Tuhan ngomong kepada Abraham dengan bahasa yang ada di situ. Iya, Tuhan bicara kepada Abraham dengan bahasa yang dimengerti Abraham. Artinya Tuhan menyesuaikan dalam membuka komunikasi dengan umat pilihannya. Dengan Abraham dalam hal ini, dia menyesuaikan bahasa apa yang biasa Abraham dengar. Artinya Tuhan yang menyesuaikan gayamu bicara. Saudaraku sekalian, saya ini kalau bicara dengan Tuhan atau ngomong komunikasi dengan Tuhan, tidak sebawel banyak orang lah. Saya dengar Tuhan menyampaikan pesan. Kadang-kadang Roh Kudus menyampaikan satu clue saja, saya tangkap hanya iman, hanya taat saja. Ya, ini kebiasaan saya dalam berkomunikasi dengan Tuhan, membangun hubungan. Saya memilih tempat khusus dengan Tuhan bicara. Dan saya berdoa agar supaya jemaat di tempat ini kejar ini. Kejar ini. Tuhan bukan Allah yang mati, Tuhan bukanlah Allah yang gendut, yang duduk tengkurap atau terbaring seperti itu. Tuhan Allah kita bukanlah pohon besar atau patung atau apa, tidak. Tuhan kita bicara. Tuhan kita hidup. Tuhan kita bisa berkomunikasi. Tuhan kita di zaman perjanjian baru tidak bisa lagi diwakili. Hanya kita langsung bicara dengan Tuhan. Saudara sekalian, sadari, ingat, komunikasi, hubungan ini kebutuhan kita, kebutuhan Anda dan saya. Tuhan ingin kita ngomong.
Nah, syarat kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan sederhana sekali. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam perjanjian baru tidak ada lagi ilah-ilah lain, hanya satu Juru Selamat, Yesus, yang menjadi pintu masuk untuk kita ketemu Tuhan. Oleh darah anak domba, itulah kita bisa masuk bicara dengan Tuhan. Dan di dalam Kisah Rasul kan di bawah kolong langit ini hanya satu nama yang berkuasa, nama Yesus. Artinya kalau Bapak Ibu ingin berkomunikasi dengan Tuhan, nama itu menjadi dasar buat Bapak Ibu bicara dengan Tuhan. Nama Yesus. Gampang kok syaratnya. When there is will, there is way. Di mana ada kemauan untuk ngomong dengan Tuhan, Tuhan hadir. Kendala yang menjadi dasar, menjadi sebab ada. Saya akan bakal sebentar. Kemudian kendala dalam kita membangun hubungan dengan Tuhan ialah demikian. Satu yang paling sangat kental adalah mempunyai gambar yang salah tentang Tuhan. Kita anggap kalau kita bicara kepada Tuhan seperti kita bicara dengan manusia. Kita merasa bahwa kalau kita bicara dengan Tuhan seperti kita bicara dengan Bapa kita. Setiap kita mempunyai pengalaman pribadi, lepas pribadi, tentang pembapaan, tentang figur Bapa atau figur ayah atau figur orang tua. Ada di antaranya, saya pernah tangani seorang anak, kalau bicara kepada bapaknya takut sekali, takut salah. Kalau bicara kepada bapaknya nggak gampang sedikit ngomong tapi tangan bertindak. Bicara sebentar dibentak, bicara sebentar dimarahi, menyampaikan sanggahan ditolak. Kamu anak harus hormati orang tua, segala keputusan papa adalah benar. Wah. Gambar yang seperti ini pernah nggak teman-teman jemaat tempat ini menjadi dasar penghalang kendala untuk kita bicara dengan Tuhan? Kendala seperti ini milik kebiasaan. Allah yang maha besar itu Allah yang luar biasa. Dalam perjanjian baru, pribadi Allah itu diwakili oleh Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya ingin kasih gambaran agak sedikit melompat. Kalau Tuhan dalam perjanjian lama bicara Elohim atau Yahweh yang disembah oleh bangsa Israel yang kita kenal dalam perjanjian lama, dia bicaranya itu sangat mengguntur. Suara Bapa itu mengguntur, menggelegar. Alkitab mencatat Sinai menunjukkan bagaimana suara Bapa bicara, suara Yahweh, suara Elohim bicara. Di perjanjian baru dia berbicara lagi. Bapa bicara kepada inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Suaranya menggelegar, mengguntur, dan hanya orang-orang yang beriman yang menangkap suara itu. Suara Bapa lainnya terjadi di mana? Waktu Yesus dipermuliakan. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini suara Bapa. Ini suara Bapa. Bagaimana dengan suara Yesus? Bapak bisa lihat, Ibu bisa lihat di Alkitab bagaimana Yesus bicara. Penuh belas kasihan, penuh kasih, tapi tegas. Bagaimana Roh Kudus bicara? Softly. Di sini. Ini bedakan. Bagaimana Pak mendengar suara Tuhan di sini? Bisa nggak rasakan suara hati Tuhan dalam batinmu? Itu suara Tuhan diwakili Roh Kudus. Suara Tuhan lainnya di mana Tuhan, Bapak, Pak Yani? Suara Tuhan yang lainnya pegang Alkitab, buka Alkitab, itu Tuhan sedang bicara. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Itu Tuhan sedang bicara. Tidak semua di Alkitab itu Tuhan bicara, tapi kejadian-kejadian yang terjadi di Alkitab, Tuhan bertindak, Tuhan beracara. Ada kata Tuhan langsung, ada kata kutipan, atau ada kata-kata tentang kejadian sekitar itu, tapi Tuhan terjadi, Tuhan ada di situ. Kitab-kitab yang kita pegang ini adalah kitab Tuhan bicara. Halo? Artinya Tuhan tidak bicara, Tuhan selalu ingin bicara. Nah, syarat yang kedua ialah baca Alkitab. Ini.
Kendalanya ialah kita malas baca Alkitab. Ya, udahlah kalau Anda pelakunya bertobatlah. Ya, baca Alkitab. Pak, saya nggak suka konsentrasi baca Alkitabnya kayak begini. Oke, ada audio Bible yang Anda bisa dengar. Beberapa orang mempunyai gaya belajar sepertinya tidak semuanya sama. Ada beberapa orang yang nggak terlalu suka baca gitu. Oke, kita ganti dengan audio Bible. Ada kok. Ya, termasuk saya. Saya nggak terlalu suka baca. Ya, saya suka mendengar. Sepanjang mobil saya setel audio Bible, dari kitab Kejadian, kitab Wahyu, kalau saya Jakarta, Surabaya, 10 jam lumayan tuh mendengar audio Bible. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah tidak berhenti bicara. Allah terus bicara. Yang lebih ajaib lagi, Allah tidak berhenti bicara, Allah terus bicara. Kalau saya ingin tunjukkan bukti bagaimana Allah terus berbicara sampai dengan detik ini. Pernah nggak jemaat di tempat ini atau Bapak Ibu pernah baca ayat, tapi persepsi menangkapnya beda. Waktu pertama kali membaca ayat sampai dengan saat Bapak Ibu mengulang kembali ayat itu. Atau ada hamba Tuhan bicara di mimbar dengan ayat yang sama, tapi kok persepsi pendapat teman-teman atau jemaat di tempat ini berbeda. Itulah Tuhan bicara dengan kuasa Roh Kudus yang memberitahukan versi lain. Artinya Tuhan tidak berhenti bicara, Tuhan terus bicara. Banyak kejadian yang kita alami, COVID, pandemik seperti ini, bisa nggak kita lihat Tuhan sedang bicara? Cerdas sekarang, gereja Tuhan tidak lagi unstoppable, tidak lagi tertutup dengan segala ruang dan tembok. Gereja Tuhan sudah menjadi tembokless, tidak ada lagi tembok. Ya, gereja Tuhan melampati semua tempat. Coba sekarang jaringan internet seperti ini, banyak gereja Tuhan. Mungkin jemaat yang lain sedang makan kue, minum teh, sedang beribadah juga. Tetapi saya ingin beritahukan bahwa Tuhan dengan segala kejadian kita alami ini tidak lagi ada batas bagaimana Tuhan bertindak. Kejadian ini Tuhan bisa bicara. Apa yang sedang bapak-bapak alami dengan kejadian mungkin sakit, ada ekonomi sedang mengalami penurunan, bicara. Tuhan sedang bicara juga. Dan saya berdoa, jemaat di tempat ini menangkap dengan benar. Kendala yang lainnya tidak percaya. Ada karunia-karunia yang Tuhan berikan dengan kuasa Roh Kudus. Satu karunia ialah Tuhan berbicara. Dengan cara apa? Bernubuat. Ada banyak karunia Tuhan. Satu yang Tuhan berikan ada banyak karunia Roh Kudus yang diberikan kepada jemaat. Salah satunya bernubuat. Bernubuat bukan lu buat-buat, tapi Tuhan bicara. Ya, ingat ya. Bernubuat bukan lu buat-buat, tapi Tuhan bicara. Tuhan bisa bicara dengan berbagai macam cara buat kita mengerti. Intinya, dia mau ngomong, tapi kita yang nggak mau dengar. Kendala yang sangat kental ialah kita mendominasi hubungan dengan Tuhan. Halo, berapa di antara kita menjadi pendoa yang seringnya ngomong dan tidak dengar Tuhan bicara? Halo? Ya, kalau doa kan gitu, panjang dari A sampai Z. Hei, kapan aku bicara? Pas Tuhan mau bicara, amin. Ya, setelah amin, enggak baca Alkitab lagi, tinggalkan ruangan dan pergi. Kita mendominasi hubungan dengan Tuhan. Kita merasa bahwa Tuhan tidak hidup. Kita merasa bahwa Tuhan nggak perlulah dengar Tuhan bicara. Yang penting Tuhan dengar gue bicara. Itu traffic komunikasi lah bro, sis. Dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Dua arah. Ya. Dan tidak taat, tidak tekun. Saya itu, puji Tuhan, mempunyai gambar Bapa yang benar tentang Bapa saya dalam hal komunikasi.
Bapak saya itu orang yang sangat communicator, yang bagus, the great communicator lah. Sangat bisa. Kalau bicara dengan dia, dua orang dengan saya, dia itu sangat mendalami sekali. Menasihati, memberikan pandangan-pandangan. Artinya gambar Bapak tentang communicator yang bagus itu ada dalam pikiran saya. Dalam hal itu saya mengangkat jempol buat papa saya. Dia sudah almarhum. Saya merasa bahwa gambar Bapak seperti itu. Saya belajar untuk mendengar Tuhan, dan saya puji Tuhan setiap kita diberikan karunia Roh Kudus Tuhan. Kayak hari ini saya bicara tentang firman Tuhan, dengar saja apa yang Roh Kudus diktekan. Nah, puji Tuhan, karena saya suka baca Alkitab, dengar banyak khotbah, referensi khotbah di mana-mana, saya dapat banyak masukan, hingga saat saya dapat clue sedikit dari Roh Kudus Tuhan, itu seperti sedang pingpong di Alkitab ya. Alkitab sedang pingpong di ayat-ayat. Artinya waktu saya mendengarkan firman Tuhan, waktu saya ingin menuangkan PPT, menyiapkan firman Tuhan, di roh saya ada saut-sautan, bagaimana firman yang pernah saya baca, saya pernah dengar, masuk di pikiran saya dan saya tuangkan dalam bentuk penyampaian firman pada hari ini. Kalau Bapak Ibu tanya di mana, saya pernah baca Pak berkali-kali kok Alkitab. Nah, yang terakhir yang jadi kendala buat kita mendengar suara Tuhan ialah malas merenungkan firman Tuhan. Hamba Tuhan selesai bicara, tutup buku Alkitab, Anda akan steady dengan kehidupan yang sudah direncanakan. Hari ini kemana? Ke pasar mana kita? Tidak memperhatikan. Mazmur katakan, Mazmur 1, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Kalau Bapak Ibu baca di ayat-ayat kemudian, engkau seperti pohon yang ditanam di tepian air, yang tidak pernah layu daunnya, apapun yang kau perbuat dibuat Tuhan berhasil. Asalkan ayat 1, ayat 2, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Itu namanya devotion dengan Tuhan, meditasi dengan Tuhan, saat teduh dengan Tuhan. Saya kejar waktu Anda. Nah sekarang bagaimana Pak Yani memulai hidup dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan? Satu cara yang saya ingin tawarkan ialah bangun atau ciptakan atau tingkatkan saat teduhmu dengan Tuhan. Oke. Manfaat saat teduh banyak. Saya mengisi saat teduh dengan Tuhan, saya kebetulan punya ruang belajar. Ruang itu saya suka sekali karena banyak buku, dan saya punya cara untuk menggali hubungan dengan Tuhan. Saya nyembah di ruangan itu, saya memilih tempat itu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Jangan berpikir bahwa saya akan kudus-kudus banget di ruangan itu, saya pasti akan ada minuman, ada snack, saya bisa angkat kaki, saya dengar Tuhan bicara, saya ngomong dengan dia, saya dengar dia bicara, dan saya memilih tempat itu untuk berbicara dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saat teduhmu apa? Kapan waktumu untuk saat teduh dengan Tuhan? Kalau bicara masalah persepuluhan, bisa nggak 2,4 jam sehari engkau berikan perpuluhan waktumu untuk bicara dengan Tuhan? 2,4 jam tidak sebanding dengan browser internet, buka Facebook, atau nonton TikTokan, atau drama Korea, berapa jam tuh? 2,4 jam nggak sebanding dengan kebiasaanmu yang lainnya. Tapi Tuhan tidak dipedulikan. Biarkan hari ini firman Tuhan menemplaklah. Anda mau suka dengan saya tidak, bertobat. Kalau kebiasaanmu seperti ini, Tuhan sedang tunggu. Ya, saya rindu sekali teman-teman sekalian pilih waktu dengan baik dengan Tuhan. Saya memilih waktu, tidak pilih waktu persis, tapi saya punya waktu Tuhan. Waktu Tuhan, aku ingin bicara. Maka aku sisihkan waktu dengan Tuhan. Just me and God. Saya duduk diam, dengar dia bicara. Bagaimana dia bicara? Ya, beberapa orang hamba Tuhan diberikan Tuhan karunia menangkap pesan Tuhan dengan baik. Dari audible,
atau mendengarkan suara hati. Saya lebih sering banyak mendengarkan suara Roh Kudus di hati. Dan saya mengenal dia bukan pribadi yang cerewet banget. Roh Kudus yang saya kenal itu pribadi yang dia menyesuaikan dengan gaya saya bicara. Saya orang yang nggak suka banyak-banyak ngomong. Kalau Anda dengan saya ngomong nih, misalkan Anda ngomong banyak, bilang, cepet deh, poinnya apa sih? Kayak gitu. Saya nggak tahu suka dengan orang yang banyak bicara. Kalau saya dengan orang yang bicara, poinnya apa? Sebutkan, 3, 4 poin, cukup, oke selesai. Nah Tuhan Roh Kudus bicara ke saya dengan gaya seperti itu. Dia menyesuaikan cara bicaranya kepada saya dengan cara seperti yang saya suka. Beda dengan istri saya. Kalau dia bicara dengan istri saya, Roh Kudus bicara dengan istri saya, panjang. Kenapa? Istri saya benar-benar ingin dengar dan bicara panjang dengan Tuhan. Saya menyesuaikan, Tuhan menyesuaikan gaya bicaranya kepada saya. Saya isi waktu saya dengan Tuhan, menyembah Tuhan, saya baca Alkitab, saya baca banyak buku-buku rohani, saya dengar khotbah, dan itulah Tuhan bicara. Perkayaan manusia ilahi saya di situ. Manfaat saat teduh, saya katakan bahwa Bapak Ibu bisa mengisi saat teduh ini sebagai media atau sarana buat Bapak Ibu membangun hubungan dengan Tuhan. Oke, bagaimana, kapan, waktunya, tidak ada aturan yang jelas tentang kapan dan bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan. Anda bisa deal-dealan dengan Tuhan sendiri. Satu waktu saya ke Israel, bagaimanapun juga kita nggak bisa ignore, nggak bisa tolak, nggak bisa ingkari bahwa ada tanah perjanjian, tanah di mana saat ini ada itu di tanah Israel. Dan saya katakan itu tempat yang berbeda. Bagaimanapun juga Alkitab yang kita pegang itu ada faktanya, tanah Israel. Waktu saya ke Israel, saya menemukan spot yang disebutkan tempat namanya disebut dengan Kapernaum di Galilea. Sampai di sebuah tempat dan saya bicara dengan Tuhan dari hati. Saya bilang, Tuhan bicara. Saya lihat di langit malaikat terbang-terbangan dalam bentuk awan yang terbentuk sepertinya disusun dengan sangat rapi. Saya bilang, Tuhan ajaib. Kapernaum itu tempat favoritnya Tuhan Yesus di Galilea. Setiap kali dia selesai melayanan, dia akan ke Kapernaum. Kapernaum itu rumahnya Petrus. Dan ini tempat favoritnya Tuhan. Di tempat lain saya temukan namanya Taman Getsemani. Dan juga saya temukan juga Garden Tomb. Di situ juga saya duduk diam mendengarkan Tuhan. Dan saya tambahkan banyak hal yang Tuhan sampaikan. Apa yang kita sedang alami, pengalaman ini pengalaman pribadi. Apa yang saya tadi ceritakan tentang ketemu Tuhan, bicara dengan Tuhan secara langsung, itu artinya pengalaman pribadi. Tetapi ada dasar firman Tuhannya. Setiap teman-teman jemaat di tempat ini pasti berbeda cara bicaranya. Ada mungkin teman sekalian mempunyai gaya bicara dengan Tuhan, Tuhan dengarkan banyak, enggak masalah. Yang penting dalam hal ini bangun hubunganmu dengan Tuhan. Iman, ini yang menjadi dasar. Ya. Kita ambil contoh lagi. Waktu teduh adalah kita menyediakan space khusus buat Tuhan. Contohnya Maria dengan Marta. Kata Yesus kepada Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak pekerjaan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saat teduh, waktu teduh adalah satu tempat yang kita dedikasikan dengan Tuhan. Saya mendorong jemaat di tempat ini, ciptakan, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Adakanlah saat teduh. Pilih waktu yang kau suka. Pilih tempat yang kau mau.
Tempatkan Tuhan di situ. Bagaimana saat teduh tidak ada aturan yang jelas, tapi Tuhan katakan waktu teduh itu pilihan Tuhan. Apa yang Yesus contohkan? Markus pasal 1 ayat 35 katakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus memberi teladan. Halo, jemaat yang online, jemaat yang hadir di tempat ini. Pilih waktumu untuk bersaat teduh dengan Tuhan. Dengan cara seperti ini, engkau akan dipertajam Tuhan. Dan yang perlu kita ketahui bersama buat jemaat di tempat ini, kita perlu konsistensi. Dalam membangun hubungan dengan Tuhan perlu konsistensi, perlu terus-menerus. Bapak Ibu akan terbiasa mendengar suara Tuhan. Saya suatu saat, ini contoh kejadian, saya bawa mobil nih. Ini karena saya tidak mau dicampuri oleh Tuhan Roh Kudus. Saya bawa mobil, Tuhan Roh Kudus bilang begini, jangan belok kanan, belok kiri. Di persimpangan Jati Asih, mungkin Anda tahu ya, Pasar Rebo itu ada persimpangan, belok kiri atau belok kanan. Dan saya tidak gubris, saya tidak pedulikan perintahnya dia, pesan dia, saya tetap belok kanan. Apa yang terjadi? Macet. Kalau saya dengar, belok kiri, belok kiri. Dan lagi kejadian yang cukup unik dengan saya dan istri saya adalah suara Roh Kudus sama disampaikan kepada dua-duanya. Sesaat saya sedang mandi, mau pelayanan waktu itu, batin saya bilang begini, enak ya, kalau nanti pakai baju warna ini ke kantor. Roh Kudus mungkin iseng kali ya, dia bisikan juga kepada istri saya, waktu saya ke kamar tidur, untuk mengambil baju, apa yang saya inginkan. Roh Kudus bicara kepada istri saya dan telah tersedia baju yang saya inginkan. Ajaib ya. Inilah bantuan yang Tuhan berikan, Roh Kudus. Kalau engkau mau terbangun hubungan dengan Tuhan, jangan tidak ikut sertakan Roh Kudus Tuhan. Kata Yesus, aku naik ke surga, sediakan tempat bagimu. Tetapi aku akan minta pribadi yang lain, yaitu pribadi roh kebenaran, yaitu Roh Kudus Tuhan. Roh ini adalah roh Tuhan sendiri. Roh yang melayang-layang dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Roh ini yang ada di situ. Dan Allah Elohim juga yang menyatakan mencipta. Dan roh Tuhan juga yang melayang-layang ini ada dalam diri kita hari ini. Biarkan ajak serta Roh Kudus Tuhan untuk bicara. Dia membantu. Fungsi Roh Kudus dalam perjanjian baru ialah membantu menolong kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu merasakan ada karunia bahasa roh, nggak ngerti apa yang disampaikan, lihat itulah cara Tuhan bicara. Membantu kita bicara dengan Tuhan dan pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Sebagai perenungan, saya ingat waktu sangat terbatas. Bagi perenungan, untuk membangun hubungan dengan Tuhan, butuh keintiman. Maka hubungan yang intim dengan Tuhan harus memiliki iman. Ada ketaatan. Dan di dalam ketaatan ada perenungan firman Tuhan. Sebelum saya akhiri, saya ingin katakan begini. Bagaimana bentuk hubunganmu dengan Tuhan? Apakah hidup hubunganmu yang kau bangun selama ini bergaya hidup atau bergaya hubungan dengan Tuhan seperti engkau dengan majikan? Atau engkau membangun hubunganmu dengan Tuhan antara Tuhan dan sahabat? Tetapi yang paling penting ialah bangun hubunganmu karena keintiman. Beberapa yang sudah menikah ngertilah bahasa suami istri. Ya, beberapa bahasa kode yang suaminya kerjakan, istrinya ngerti.
Atau sebaliknya bahasa istri, bahasa kode yang hanya dikenali oleh kedua-duanya. Dasarnya apa? Keintiman. Orang lain nggak tahu. Saya bersama istri punya kode tertentu, bahasa tertentu yang dia sudah ngerti. Dan dia sudah tahu. Dasarnya apa? Keintiman. Hubungan yang kau bangun dengan Tuhan harus didasarkan keintiman. Hari ini mari kita lihat sisi yang berbeda dari Tuhan. Tuhan sudah ingin selalu bicara dengan teman-teman sekalian, jemaat di tempat ini. Jangan luangkan waktumu, tidak luangkan waktumu dengan Tuhan. Pilih waktu yang terbaik dengan Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Biarkanlah hari ini firman yang mengajari kita untuk terus bangun hubunganmu dengan Tuhan. Saya berdoa jemaat El Farazim di tempat ini tangkap dengan benar bahwa Allah yang kita sembah ingin sekali adanya hubungan yang tercipta di antara kita. Dan biarlah Tuhan menjadi Allah yang bicara, Allah yang hidup. Amin. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang hari ini disampaikan. Biarkanlah apa yang hamba-Mu sampaikan yang tidaklah sempurna ini, Tuhan lebih sempurnakan lagi. Dan jemaat menangkap dengan benar apa yang Tuhan mau. Terpujilah Engkau Tuhan Allahku, mari Engkau terus berbicara kepada umat-Mu di tempat ini dengan cara hamba yang bicara atau banyak orang yang bicara di mimbar ini. Dan biarkan Tuhan firman-Mu ini terus membekas dan membawa perubahan bagi jemaat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Atas nama penata layan dan sidang jemaat GBI Batu Penjuru Perasim, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya, Bapak Evangelis Yani Sengko atas khotbah yang Bapak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Yani lebih lagi dalam keluarga baik rohani dan jasmani. Haleluya. Juga kami ucapkan terima kasih kepada aktivis, Bapak Ibu Saudara yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Saya mengundang tim kolekta untuk persiapkan diri. Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah online, boleh memberikan persembahan melalui transfer ke rekening bank yang sudah tertulis dengan jelas di layar streaming Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya minta WL untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami, dan saatnya kami mau memberkati pekerjaan-Mu Tuhan di gereja-Mu ini melalui persembahan setiap kami. Biar setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan memberi dengan sukacita untuk memperluas pelayanan pekerjaan-Mu yang ada di gereja-Mu ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami mau memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Semoga dapat diulurkan
terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini saya ingin mengundang jemaat baru yang hari ini baru pertama kali beribadah di GBI Batu Penjuru Prasim. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri sejenak. Haleluya. Haleluya. Untuk keluarga Ibu doa. Haleluya. Selamat datang di Batu Penjuru pada kawan-kawan yang baru. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Mari, mari pujilah Tuhan, bergembira bersama-sama. Tentulah kawan minggu depan suka datang pula. Haleluya, selamat datang jemaat baru. Kiranya minggu depan kita bertemu kembali di ibadah yang sama ya. Haleluya. Kita akan lihat di warta jemaat. Sudah ter-share dengan jelas di WhatsApp grup jemaat, bisa dilihat kembali. Untuk ibadah komisi sepanjang minggu ini akan diawali dengan remaja Betel Indonesia. Hari ini di pukul 8:30 pagi akan diadakan secara onsite di lantai atas. Saya ingatkan untuk Bapak Ibu Saudara yang anak-anaknya di rumah mungkin boleh mempersiapkan diri untuk ibadah remaja ini. Dan untuk hari Rabu di tanggal 27 Juli jam 7 malam akan diadakan ibadah MK gabungan. Saya mengundang seluruh keluarga, mari kita beribadah bersama. Karena saat-saat inilah kita harus pakai untuk saling memberi support, mengisi rohani kita dengan ibadah bersama. Amin Bapak Ibu Saudara, haleluya. Juga di tanggal 6 Agustus nanti, bulan depan, Gereja Batu Penjuru Prasim akan mengadakan baptis selam. Untuk Bapak Ibu Saudara yang memerlukan, akan mendaftar, bisa menghubungi sekretaris gereja kita yaitu Kak Ruth. Beliau ada di belakang layar monitor, bisa menghubungi Kak Ruth. Baik, kita akan bertemu kembali di ibadah raya minggu depan di tanggal 31 Juli 2022. Akan dilayani oleh hambanya gembala kita, Bapak PDM Tan Junaidi Pramono. Saya yakin sudah mengenal semua. Haleluya, diberkati Bapak Gembala. Dan untuk seragam pelayanan kita akan menggunakan batik. Sebenarnya seragam pelayanan tidak untuk yang melayani ya, Bapak Ibu boleh monggo. Mungkin boleh bersama-sama kita pakai batik. Dan untuk yang wanita kita memakai celana panjang. Tapi yang bahan ya ibu-ibu. Dan juga akan disertai dengan perjamuan kasih. Untuk perjamuan kasih minggu depan ada sedikit berbeda karena kita tidak akan memberikan dalam bentuk snack atau makanan kecil, makanan ringan. Untuk jelasnya Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi Ibu Eva Rosita, yaitu saya sendiri, Eva R, boleh Jabri. Dan untuk yang akan menabur hari ini, di luar akan dilayani oleh Ibu Eva Handayani. Bisa berdiri Ibu Eva Handayani sebentar? Sama-sama Evanya, tapi itu Eva H, saya Eva R ya. Bisa menghubungi Ibu Eva Handayani. Dan kembali saya mengundang Ibu Eva Handayani untuk berdoa syafaat. Shalom, mari kita sepakat berdoa, mari kita berdoa. Bapa kami ada di sorga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa kepadamu untuk Bapak Rohani Pendeta W. Stefanus Elias dan Ibu Rohani Pendeta Rena Helena Elias, diberkati dengan kesehatan yang sempurna, dalam pelayanan semakin diurapi Tuhan, sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera, melingkupi kehidupan Bapak dan Ibu rohani kami. Tuhan juga berkati Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami, PDM Tan Junaidi Pramono dan PDPL Siskania, semakin diurapi dalam tugas penggembalaan, diberkati dengan kesehatan yang sempurna, kebahagiaan, serta damai sejahtera melingkupi keluarga gembala kami. Anak-anaknya juga diberkati dalam studi mereka, masa depan mereka ada dalam tangan-Mu.
kami juga berdoa untuk Bapak Evangelis Yanisenko. Tuhan berkati dalam pelayanan, pekerjaan dan keluarga hamba-Mu. Semakin diurapi Tuhan dalam pelayanan. Kami juga berdoa untuk negeri kami Indonesia tercinta. Kami perkatakan shalom Tuhan atas Indonesia. Diberkati darat, laut dan udaranya. Tuhan berkati Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan berkati dalam setiap tugas, berikan hikmat dan kebijaksanaan. Jajaran pemerintahan dari yang terendah sampai tertinggi, dari tertinggi dan terendah memiliki roh yang takut akan Tuhan dan keamanan bangsa kami yang ditangani TNI, Polri, Densus 88 untuk memberantas tuntas setiap kejahatan. Tuhan berikan kesatuan dan kemampuan atas mereka. Tuhan ampuni bangsa kami, Tuhan curahkan roh pertobatan atas bangsa kami, Tuhan pulihkan keadaan di bangsa kami di segala bidang. Kami juga berdoa untuk gereja kami GBI Batu Penjuru Perazim, visi 500 jiwa dan berkat 135 miliar digenapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati semua penata layan, aktivis, tim gembala, juga jemaat Perazim yang sakit mengalami kesembuhan, yang kekurangan mengalami pertolongan Tuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Tuhan pulihkan ada damai sejahtera yang mantap di setiap keluarga jemaat Perazim. Pendidikan dan pekerjaan anak-anak kami juga Tuhan buat berhasil. Kami percaya akan mengalami pembalikan keadaan yang ajaib dan terbaik dari Tuhan terjadi atas kami. Kiranya Tuhan Yesus mendengar setiap permohonan kami. Kami alaskan doa kami seperti Tuhan Yesus mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, suara saya bisa diterima dengan baik. Ya, terima kasih Pak Yani, semakin sehat, semakin diurapi. Pak Yani sudah diwisuda beberapa hari yang lalu, gelar master teologinya. Tuhan memberkati Pak Yani dan semakin dipakai Tuhan lebih lagi. Bapak Ibu Saudara, apa yang disampaikan oleh hambanya benar sekali. Hari-hari ini kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Amin. Di dunia itu serba tidak stabil, banyak goncangan yang bisa membuat kita tetap teguh hanya pergaulan kita. Dengan siapa saudara bergaul itu menentukan. Kalau saudara bergaul dengan dunia itu akan tergoncang. Tapi kalau saudara bergaul dengan Tuhan, memiliki hubungan, saudara akan tetap tinggal tenang. Walaupun di dunia gonjang-ganjing kita tetap ajojing. Amin. Haleluya ya. Tetap memiliki hubungan, bangun hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, minggu depan kita akan berjumpa kembali. Saya harap saudara bisa hadir kembali. Kita akan ibadah yang akan disertai dengan perjamuan kasih. Perjamuan kasihnya mantap Bapak Ibu Saudara, enggak seperti biasanya. Nanti bisa menghubungi Ibu Eva Rosita ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri, saya berdoa sepanjang minggu ini kita dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Sepanjang hidup kita mengalami kasih karunia Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur. Sepanjang hidupku dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikan sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku kau setia. Katakan, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi all my life, all my life, all my
been faithful. Terima kasih Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing. Sekali lagi. All my life. Mari kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing. I will sing of the goodness of God. I will sing. Itu iman kami kepadamu Tuhan. Amin. Sikap kami kepadamu bahwa Engkau adalah Tuhan yang sangat setia. Amin. Menanti kami untuk terus berbicara. Menanti kami walaupun kami seringkali meninggalkan Tuhan. Tuhan tetap baik, Tuhan tetap setia, Tuhan tetap sangat baik untuk hidup kami. Amin. Pagi hari ini kami mau bertobat Tuhan. Kami mau membangun hubungan dengan Engkau. Kami mau memiliki saat teduh, kami mau berbicara face to face. Amen. Tidak hanya kami yang berbicara, tetapi kami mau Tuhan juga berbicara kepada kami. Amen. Terima kasih Bapak. Satu pekan ini hidup kami dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Amen. Dari keajaiban yang satu kepada keajaiban yang lain. Dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Amen. Hidup kami mengalami pembalikan keadaan Tuhan. Kami yang sakit mengalami kesembuhan total. Kami yang susah mengalami penghiburan, sukacita, damai sejahtera. Kami yang kekurangan, kami diberikan kelimpahan dari Tuhan. Kami yang hilang pengharapan, kami mendapatkan asa yang baru pagi hari ini. Sepanjang satu pekan ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik. Kau adalah Tuhan yang setia. Engkau adalah Bapa yang mengerti kehidupan kami. Di antara kami tidak ada yang miskin. Di antara kami tidak ada yang sakit. Di antara kami hidup penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami akan pulang. Kami akan ke tempat tujuan kami, pelayanan kami, tugas kami. Dalam penyertaan Tuhan. Malaikat Tuhan menghampiri kami, melindungi kami. Dan kami percaya setiap orang yang kami jumpai, mereka pasti diberkati dengan kehadiran kami. Karena kami sudah diberkati Tuhan pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan hatimu, kita angkat tangan kita. Kita akan terima berkat imam dan berkat rasuli. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang mantap. Sekarang terimalah berkat, rahmat, anugerah yang sempurna dari Bapa di surga. Kasih karunia, kebenaran, kehidupan, kelimpahan dari Tuhan Yesus Kristus. Bersama persekutuannya yang manis dari Roh Kudus. Tinggal tetap atas hidup kita. Pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kali yang kedua. Menjemput kita semua di awan-awan permai. Bapa, terima kasih. Silakan duduk, kita saat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besar